Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional. Perkenalkan, nama saya Farah Nabilah Anafiah, mahasiswa program studi Ilmu Hukum Universitas Cyber Muhammadiyah. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS saya yang berjudul Dilema Efektivitas Hukum Internasional dalam Konflik Bersenjata Modern. Studi kasus invasi Rusia-Ukraina. Topik ini saya pilih karena mencerminkan tantangan terbesar bagi tatanan hukum saat ini. Oke, next. Agar pembahasan kita lebih terarah, saya akan membagi presentasi ini menjadi 5 bagian. Pertama, kita akan melihat fakta kasus. Kedua, kita bedah landasan hukumnya. Ketiga, kita analisis respon institusi internasional seperti PBB, ICJ, dan ICC. Keempat, kita akan mengevaluasi mengapa hukum internasional sering dianggap lemah. Dan yang terakhir, saya akan memberikan sedikit kesimpulan serta rekomendasi. Next. Mari kita mulai dari latar belakangnya. Pada tanggal 24 Februari 2022, dunia menyaksikan pelanggaran kedaulatan yang sangat nyata, di mana Rusia itu melancarkan serangan militer skala penuh nih ke Ukraina. Dengan dalih apa? Operasi militer khusus. Namun, kalau dilihat secara hukum internasional ya, ini adalah invasi. Kenapa? Karena peristiwa ini bukan hanya tentang sengketa wilayah, tapi tentang runtuhnya prinsip non-agresi, di mana yang telah kita jaga ya sejak Perang Dunia Kedua. Pertanyaannya, mengapa ini terjadi? Dan di mana posisi hukum internasional saat tank-tank mulai bergerak? Inilah yang akan kita bahas. Oke, next. Baik, sekarang kita bicara soal teori. Dasar dari seluruh sistem hukum internasional itu ada pada pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, di mana pasal ini melarang setiap negara untuk menggunakan kekerasan terhadap wilayah negara lainnya. Ini adalah jus cogens, yakni norma yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, karena ini adalah norma tertinggi. Nah, di sini Rusia mencoba menggunakan pasal 51 tentang hak pembelaan diri sebagai alasan, bisa disebut juga self-defense. Namun, mayoritas pakar hukum internasional berpendapat bahwa klaim yang Rusia lakukan itu tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena kita ketahui tidak ada serangan bersenjata nyata dari wilayah Ukraina ke Rusia sebelumnya. Jadi secara normatif bisa kita lihat juga bahwa tindakan ini adalah tindakan ilegal. Oke, kita lanjut. Sebelumnya nih langsung kita mulai dengan pertanyaan ya. Kenapa PBB seolah-olah tidak bisa bertindak tegas? Jadi sebelum pertanyaan itu kejawab, kita itu harus lihat dulu struktur Dewan Keamanan, di mana DKPBB itu memiliki 5 anggota tetap yang memiliki hak veto. Sayang sekali di sini Rusia adalah salah satunya. Jadi ketika ada draft resolusi untuk menghentikan perang, Rusia itu menggunakan hak vetonya. Nah, ini menjadi dilema struktural, di mana hukum internasional yang didesain oleh negara-negara besar dan sistem veto ini membuat penegakan hukum itu menjadi lumpuh
ketika pelanggarnya adalah pemegang hak veto itu sendiri. Oke, next. Namun, efektivitas hukum itu tidak berhenti di Dewan Keamanan saja. Majelis Umum PBB juga mengambil langkah melalui resolusi S11.1. Sebanyak 141 negara mengutuk invasi tersebut. Jadi, meskipun resolusi ini tidak memberikan kekuatan eksekusi militer atau non-binding, ia memiliki efektivitas secara politik dan moral. Nah, resolusi inilah yang menjadi dasar bagi negara-negara di dunia untuk memberikan bantuan kepada Ukraina dan menjatuhkan sanksi kepada Rusia tanpa dianggap melanggar hukum. Next. Sekarang kita masuk ke ICJ ya. Mari kita bedah lebih dalam apa itu ICJ atau sering disebut juga International Court of Justice. Nah, sebelumnya penting untuk diingat bahwa ICJ adalah organ utama PBB yang menangani sengketa antar negara. Dalam kasus ini, Ukraina itu menggunakan strategi hukum yang sangat cerdik. Kenapa? Karena Rusia berdalih melakukan invasi untuk menghentikan genosida di Donbas. Ukraina menggugat Rusia balik ke ICJ tersebut. Ya, di sini Ukraina menyatakan bahwa Rusia telah menyalahgunakan Konvensi Genosida 1948 sebagai alasan untuk menyerang. Pada 16 Maret tahun 2022, ICJ mengeluarkan putusan sela yang sangat bersejarah, di mana Mahkamah memerintahkan Federasi Rusia untuk segera menghentikan operasi militer yang dimulai sejak 24 Februari lalu. Jadi secara hukum putusan ini mengikat atau binding ya. Namun di sini ada letak dilemanya. Rusia itu menolak untuk mematuhi putusan tersebut. Dalam sistem hukum internasional, jika seseorang itu mengabaikan putusan hakim, polisi itu akan datang untuk menjemputkan. Namun, dalam hukum internasional, ICJ tidak memiliki pasukan eksekutor. Jadi, penegakan putusan ICJ sebenarnya dilakukan melalui Dewan Keamanan PBB. Seharusnya dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB. Di mana sekali lagi nih ya, Rusia memiliki hak veto. Itu perlu diingat. Jadi inilah yang menyebabkan putusan ICJ ini terlihat tidak berdaya secara fisik. Meskipun secara legalitas ya, posisi Rusia itu sudah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Tinggi Dunia. Next. Berbeda dengan ICJ ya, yang mengadili negara, ICC atau International Criminal Court itu mengadili individu. Jadi pada bulan Maret 2023, jaksa penuntut ICC itu mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Vladimir Putin, di mana peristiwa ini adalah peristiwa yang luar biasa. Kenapa? Karena jarang sekali seorang kepala negara aktif loh dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB dijadikan tersangka kejahatan perang. Tuduhan spesifiknya itu karena deportasi paksa anak-anak Ukraina ke Rusia yang dianggap sebagai pelanggaran berat Konvensi
Jenewa, dan hal ini termasuk dalam kategori kejahatan perang. Efektivitas dari surat penangkapan ini memang tidak membuat Putin langsung dipenjara ya di Den Haag. Namun, hal ini cukup untuk menciptakan stigma hukum. Jadi berdasarkan status Roma, ada 124 negara anggota ICC itu yang memiliki kewajiban hukum untuk menangkap Putin jika ia menginjakkan kaki ke wilayah mereka. Contohnya, ketika Putin tidak bisa hadir dalam KTT Bridge di Afrika Selatan karena adanya resiko penangkapan ini. Jadi hukum internasional di sini efektif dalam membatasi legitimasi dan ruang gerak diplomatik seorang pemimpin yang diduga melakukan kejahatan kemanusiaan. Next. Memasuki pembahasan mengenai efektivitas ekonomi, seringkali orang itu bertanya, jika PBB tidak bisa mengirim tentara, lalu apa gunanya hukum? Jawabannya adalah hukum internasional itu menjadi dasar legalitas bagi negara-negara dunia untuk menjatuhkan sanksi. Jadi tanpa konsensus bahwa Rusia melanggar hukum internasional, negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan 27 negara Uni Eropa tidak akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk membekukan aset Rusia. Bahkan kita bisa melihat fenomena luar biasa nih, di mana Rusia, negara yang terkenal dengan netralitasnya, selama ratusan tahun dia tidak memihak manapun ya, akhirnya ikut menjatuhkan sanksi ekonomi. Di kawasan kita juga ada Singapura yang mengambil langkah tegas, serta Jepang dan Korea Selatan ya, yang membatasi ekspor teknologi tinggi. Ini membuktikan bahwa hukum internasional itu efektif sebagai instrumen untuk mengisolasi kekuatan ekonomi agresor. Oke, next. Oke, akhirnya kita sampai pada analisis kritis ya. Mengapa hukum internasional sering dianggap gagal? Kita sekarang harus jujur secara akademis nih. Hukum internasional itu beroperasi dalam sistem yang bersifat anarki. Artinya, tidak ada pemerintahan dunia yang bisa memaksa sebuah negara besar, seperti kita memaksa warga negara dalam hukum nasional. Dilema utamanya adalah asimetri kekuatan, di mana hukum internasional itu cenderung efektif bagi negara-negara kecil dan menengah, namun sering tumpul ketika dihadapkan dengan negara besar yang memiliki kekuatan militer dan hak veto. Realita yang kita lihat, hukum itu sering menjadi sekadar instrumen politik bagi mereka yang memiliki kekuatan. Namun, perlu diingat juga, tanpa hukum ini, kekacauan dunia akan menjadi lebih buruk. Next. Sebagai kesimpulan, sebelum pertanyaan dulu ya. Apakah hukum internasional efektif dalam kasus Rusia dan Ukraina? Jawabannya, hukum internasional efektif sebagai kompas moral dan legitimasi diplomatik, namun lemah dalam eksekusi fisik. Nah,
Ia berhasil menyatukan dunia untuk menghukum Rusia secara ekonomi dan moral, namun gagal untuk menghentikan rudal karena adanya hak veto yang disalahgunakan. Konflik ini adalah wake up call atau peringatan bagi dunia bahwa sistem keamanan kolektif kita itu perlu diperbaharui. Oke, next. Terakhir, sebagai rekomendasi, saya berpendapat bahwa dunia harus mulai serius untuk memulai reformasi PBB. Penggunaan hak veto dalam kasus agresi militer yang nyata harus ditiadakan. Selain itu, negara-negara harus didorong untuk menerima yurisdiksi wajib Mahkamah Internasional tanpa reservasi. Sebagai penutup, hukum internasional mungkin memang tidak sempurna, seperti yang kita tahu ya. Tapi ia adalah satu-satunya alat yang kita miliki. Untuk apa? Untuk mencegah dunia kembali ke hukum rimba. Karena kalau sampai kembali, entah seberapa hancurnya hukum internasional ini. Jadi demikian presentasi UAS saya. Semoga bermanfaat dan memberi perspektif baru ya untuk yang mendengarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Farah Nabilah Anafiah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.